Bocah lelaki ini berteriak. Matanya bersinar putih. Di padang gersang, ia terbang ke langit. Tanda panah di kepalanya bersinar. Di dunia ini, ada 4 suku. Yaitu suku penguasa elemen air, api, bumi, dan angin. Avatar adalah satu-satunya yang dapat mengendalikan 4 elemen itu. Ia bertugas menjaga perdamaian dan keseimbangan dunia. Tapi 100 tahun lalu, Avatar menghilang secara misterius. Hari ini, 2 bersaudara suku air sedang berlatih di padang salju. Es di bawah kaki mereka mendadak retak. Bola es raksasa keluar dari tanah. Karena penasaran, si bungsu memecahkan bola es tanpa menghiraukan kakaknya. Bola es lalu meledak dan memancarkan sinar ke langit. Mereka mendekat karena penasaran. Ternyata di dalamnya ada seekor monster raksasa. Di sebelahnya juga ada biksu kecil yang pingsan. Ia adalah Avatar yang menghilang 100 tahun lalu. 2 bersaudara membawanya pulang ke desa. Katara yang penasaran bertanya kenapa Aang bisa di sana. Aang bilang ia tenggelam di laut saat badai. Ia lalu terbawa arus hingga sampai di sana. Saat itu, sekelompok tentara jahat datang ke desa. Mereka menangkapi orang-orang tua. Seorang tentara melihat tanda di kepala Aang, lalu membawanya ke hadapan pangeran. Rupanya, mereka dari suku api. Suku api ingin memanfaatkan Aang untuk menaklukkan dunia. Akhirnya, setelah pencarian panjang ia menemukan Aang. Pangeran api, Zuko, membawa Aang ke kapalnya. Setelah dites, mereka yakin bahwa Aang adalah Avatar yang menghilang. Aang yang terancam menyerang tentara suku api. Ia lari ke atas dek dan terbang. Lalu menemui kakak beradik itu lagi. Akhirnya, Aang tahu kebusukan suku api. Aang membawa mereka ke desanya dulu. Yaitu, ke desa angin. Tapi, di sana kosong. Mungkin anggota suku berkumpul di tempat suci. Dengan antusias, Aang turun ke lereng gunung. Tapi, ia hanya melihat sekumpulan tengkorak. Melihat hal itu, Aang sangat emosi. Untung saja, Katara menyadarkannya. Katara memberitahu Aang. Suku angin sudah musnah 100 tahun lalu. Dalam waktu 100 tahun, tidak ada yang bisa mendamaikan keempat suku. Suku api yang emosional menyerukan perang secara sepihak. Sambil mencari Avatar yang hilang, mereka membasmi suku lainnya. Suku bumi kalah dan diperbudak suku api. Tapi, karena suku air dan api memiliki elemen bertentangan, mereka masih aman sekarang. Mendengar hal ini, Aang merasa bersalah. Kalau saat itu dia tidak pergi, tragedi ini tak akan terjadi. Sesampainya di kerajaan bumi, mereka melihat seorang gadis yang dikejar tentara api. Karena gadis ini bisa mengendalikan tanah, Katara memutuskan menyelamatkannya. Tapi, karena tekniknya belum matang, ia malah membekukan Sokka, kakaknya. Akhirnya, mereka berempat tertangkap dan disekap di desa terdekat. Ayah sang gadis berkata, dulu suku bumi masih bisa melawan. Tapi, suku api menggunakan logam raksasa dan mengalahkan mereka. Untung saja hanya dipenjara, tidak dibunuh. Suku api akan melepas mereka yang tidak bisa mengendalikan tanah. Aang lalu membuka identitasnya. Ia langsung mengusir tentara api. Hal ini membuat semangat suku bumi berkobar lagi. Mereka lalu bersatu mengusir suku api. Suku bumi memberi Katara buku jurus air. Katara kaget karena itu adalah buku yang sangat berharga. Sokka menyarankan supaya Aang mempelajarinya. Aang tidak yakin dirinya bisa. Karena dulu ia kabur sebelum dilatih menjadi Avatar. Jadi, sampai sekarang, selain angin, ia tidak bisa mengendalikan 3 elemen lainnya. Sekarang ia melihat kekuasaan suku api, dan memutuskan mempelajari teknik air. Meski kakak adik ini menguasai teknik air, tapi mereka tidak hebat. Mereka bertiga memutuskan untuk pergi kembali ke desa air di selatan, demi menangkap Aang yang kabur. Suku api mengutus pasukan untuk menangkapnya. Tapi, mereka juga tidak berani membunuh Aang. Karena, bila mati, Avatar akan bereinkarnasi. Dan mereka harus membuang waktu untuk mencarinya lagi. Untuk mengalahkan suku api. Mereka bertiga akhirnya sampai di desa air. Mengetahui mereka datang, suku air mengutus guru untuk mengajari Aang. Meskipun telah diajari Master Air, tapi, teknik air Aang tidak lancar. Karena di hatinya terdapat rasa bersalah. Suku api yang ganas mulai menyerang suku air.
Aang melihat darah dan mayat di mana-mana. Ia takut menjadi budak suku api. Aang tiba-tiba terpikir teknik yang diajarkan Master Air. Elemen air mengajarkan kita untuk menerima. Biarkan emosimu mengalir seperti air. Inti ajaran teknik air adalah penerimaan. Aang yang tercerahkan akhirnya menguasai elemen air. Ia menyerang balik suku api. Ini adalah film tahun 2010 berjudul The Last Airbender. Film ini diadaptasi dari kartun Avatar: The Last Airbender. Di akhir film, sutradara meninggalkan petunjuk. Suku api yang kalah ingin membinasakan suku bumi. 3 tahun lagi, setelah menghimpun kekuatan, mereka akan menyerang. Tapi, sekarang sudah 11 tahun. Dan film kedua belum ada. Mungkin karena film pertama tidak begitu laris. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan membuat 2 sequel lanjutannya. Oke, ceritaku sampai di sini. Aku Kaki Minyak, sampai jumpa.